Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0520009847. Nah, kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tugas 1 Pancasila, yaitu pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, apa sih refleksi histori untuk masa depan digital ini ya? Lanjut ke slide berikutnya. Pancasila adalah perjalanan historis memahami akar identitas bangsa untuk menghadapi tantangan zaman. Lanjut lagi, proses lahirnya Pancasila nih. Pancasila tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses dialektika para pendiri bangsa, founding fathers, untuk menemukan titik temu kalimatun sawa di tengah keberagaman etnis dan agama. Tujuannya apa? Tujuan utamanya yaitu merumuskan dasar negara yang kokoh guna menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai negara yang berdaulat. Setelah itu sidang BPUPK di tanggal 1 Juni 1945. Nah, momen krusial terjadi ketika Ir Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks mengenai 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila. Beliau menekankan bahwa Pancasila adalah fundamen filsafat dan jiwa bangsa yang sedalam-dalamnya. Ini di sini saya sertakan foto sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 ya. Lalu kronologi pengesahannya saya buat secara ringkas saja. Di tanggal 1 Juni 1945 lahirnya istilah Pancasila dalam sidang BPUPK. Di tanggal 22 Juni 1945 rumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini secara ringkas kronologi pengesahannya ya. Lanjut, nilai luhur yang tercermin yaitu musyawarah, menghargai perbedaan pendapat untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Lalu keadilan, keinginan luhur untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dan yang terakhir yaitu persatuan, mengutamakan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kunci persatuan yaitu toleransi. Nah, kebijaksanaan PPKI, penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi mengakomodasi keberagaman di Indonesia Timur, menunjukkan kerelaan berkorban tokoh Islam demi persatuan nasional. Ini adalah pelajaran tentang inklusivitas yang sangat mahal sekali harganya ya. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan lambang di Garuda ini. Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu ya. Nah, di sini refleksi pribadi yaitu 100% komitmen nasional. Ego versus kepentingan bangsa. Sebagai generasi muda, pelajaran terbesar adalah bagaimana kita harus menurunkan ego pribadi demi kemajuan kolektif. Tanpa kerelaan berkorban para pendiri bangsa, Indonesia tidak akan pernah berdiri sebagai satu kesatuan. Nah, relevansi di era digital ini bagi mahasiswa sistem informasi termasuk saya sendiri, ini nilai Pancasila adalah pedoman etika digital. Melawan hoaks dan ujaran kebencian adalah bentuk bela negara masa kini. Teknologi harus digunakan untuk merekatkan persatuan, bukan menciptakan polarisasi sosial ya. Nah, tantangannya dulu versus sekarang. Di sini saya buat secara ringkas lagi. Musuh utama di era perjuangan dulu ya, di tahun 1945 ini yaitu penjajah fisik kolonial. Nah, di era Gen Z sekarang, di era digital ini yaitu globalisasi dan ideologi radikal. Lalu media persatuannya apa? Di zaman dulu rapat fisik dan pamflet. Nah, di era digital sekarang yaitu media sosial dan platform digital. Wujud sila ketiga di zaman dulu adalah angkat senjata atau diplomasi. Nah, di era sekarang yaitu literasi digital dan etika internet. Nanti
Nanti tugasnya saya akan cantumkan link di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas satu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata di video penjelasan saya ini. Terima kasih. Mari menjadi generasi muda yang cerdas teknologi dan teguh berpancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.